Ya, sebagai ormas, sebuah wadah. Kan selama ini kan yang menjadi kebutuhan para pendukung Anies adalah wadah, wadah bersama. Wadah bersama yang bisa merangkul semuanya. Dan ya itu sudah disiapkan. Ya rencana mungkin bulan inilah. Oh bulan ini ya, berarti bulan ini ya, Januari ya, pembentukan ormas itu ya? Betul. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Salah satu momentum politik yang sangat dinantikan pada tahun 2025, terutama pada bulan Januari ini adalah berdirinya atau dideklarasikannya ormas dari Anies Baswedan. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena memang bisa dikatakan satu-satunya sosok yang bisa dikatakan ada kemungkinan besar untuk bisa beroposisi atau setidak-tidaknya ada sesuatu yang bisa ditampung oleh masyarakat dalam rangka mungkin ada rasa kecewa terhadap pemerintahan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itu salah satunya yang paling besar saat ini adalah sosok dari Anies Baswedan. Nah, tentu saja untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dibutuhkan suatu wadah atau suatu organisasi atau mungkin ormas, bahkan mungkin kedepannya partai yang bisa menampung aspirasi dari masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesahnya atau harapan di luar dari program pemerintah yang sudah dijalankan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ormas dari Anies Baswedan ini sangat dinantikan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada beberapa podcast atau keterangan yang diberikan oleh baik itu juru bicaranya, mungkin juga dari para analis politik mengenai ormas Anies Baswedan ini. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan kalau orang tangan kanannya Anies ya menyebutkan kalau ormas Anies ini akan berdiri spesifiknya pada bulan Januari. Nah, bagaimana keterangannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Jadi peringatan juga nggak, alert juga nggak buat partai politik nih. Ternyata wah tidak terbendung lagi nih masanya Anies nih gitu kan. Anak abah gitu kan ibaratnya. Mas Agung. Iya, anak abah sama Ahokers ini gerakannya eksponensial secara politik Mbak Adis ya. Jadi apa ya, Mas Aniesnya kalem, Pak Ahok yang gas, mereka lebih lagi gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sosial media itu komentar anak abah dan Ahokers itu kan lumayan apa ya, hegemonik ya. Apalagi mereka secara pendidikan lumayan terdidik ya. Jadi ketika bergerak pun saya kira juga bisa terstruktur, sistematis dan masif ala negara karena orang terdidik gitu. Nah, jadi ya kalau misalkan Mas Anies Pak Ahok punya ya kanalisasi kemudian apa ya semacam wadah-wadah yang pas untuk orang-orang ataupun kelompok-kelompok anak abah dan Ahokers ini, saya kira itu bagus banget gitu karena mereka akhirnya punya apa ya semacam sarana yang pas untuk menyuarakan ataupun mengakomodasi ya mengagregasi kepentingan mereka, aspirasi mereka supaya lebih konstruktif lagi. Tapi bahwa pendukung Mas Anies ini kan relatif banyak tapi masih terpisah-pisah. Nah, ini akan diorganize juga secara bagus dan ya kita lihat aja momentumnya ke depan juga akan melakukan sesuatu sehingga Mas Anies yang tadinya menjadi entitas personal, dia akan menjadi sebuah entitas yang terorganisir dengan baik. Karena Mas Anies punya potensi, ada 24% pemilihnya dan tentunya ini adalah menjadi bagian penting untuk bagaimana menjadi instrumen perjuangan Mas Anies ke depan. Berawal dari ormas jangan-jangan ke partai politik lagi enggak? Ya kalau ormasnya tetap, yang partai politik juga tentunya harus disiapkan. Baik. Atau Januari, yang ormas? Ya rencana mungkin bulan inilah. Oh bulan ini ya, berarti bulan ini ya, Januari ya, pembentukan ormas itu ya? Betul, Oh, akan diluncurkan bukan untuk diluncurkan. Akan dirilis lah ya, Yes. dirilis begitu ya, semacam ormas begitu dengan inisiasi dari Mas Anies. Mas Anies ya, kalau untuk kegiatan kegiatan sosial saat ini. Betul. Itu kayaknya tampaknya dejavu ya. Nasdem dulu awalnya juga di salah satu penginisiasinya adalah Mas Anies. Ya betul. Terbuka peluang nanti akan mengarah ke partai politik ya? Karena memang potensial sekali kalau memang betul ini akan terlaksana. Ya, sebagai ormas, sebuah wadah. Kan selama ini kan yang menjadi kebutuhan para pendukung Anies adalah wadah, wadah bersama. Wadah bersama yang bisa merangkul semuanya. Dan ya itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan untuk diluncurkan. Tapi memang wadah ini dipersiapkan untuk
berorientasi kegiatan-kegiatan sosial yang konkret ya. Awalnya. Kegiatan-kegiatan sosial tidak. Ini memang sudah diorientasikan ke sana. Tapi bahwa Nanti? instrumen politiknya ya tentunya akan disiapkan juga. Tapi bahwa tidak ormas ini memang akan diorientasikan karena gini, wadah yang harus dibentuk kan harus merangkul semua, baik itu yang sudah berpartai, yang belum berpartai, baik itu masyarakat sipil maupun yang ASN, kan semua bisa berkumpul di situ. Baru kemudian instrumen selanjutnya itu adalah kegiatan sosial. Oke. Tapi bahwa ada instrumen politik dari pendukung Anies, yaitu akan ada nantinya. Akan ada nantinya. Karena kita tahu bahwa ya Anies kan tidak mesti berjuang sendiri. Harus ada perkumpulan yang menjadi kekuatan tersendiri untuk agenda-agenda politik Mas Anies. Berarti memang Anda mengatakan terbuka peluang juga soal instrumen politik itu? Ya, bahwa ormas ini akan menjadi ormas yang bergerak di bidang kegiatan sosial, dan Mas Anies adalah tentunya sebagai pendirinya, tokohnya, dan instrumen politik yang lain ya tentunya akan disiapkan secara terpisah. Terpisah berarti akan mengarah ke partai politik ya? Ya, tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu saja. Jadi sekali lagi saya singkatkan itu karena hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies, di forum lain saya nggak diundang. Padahal saya masih menganggap 2 kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau nggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu, itu namanya berpikir tuh. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskurs pikiran, dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, itu metodologi. Nah, kita ingin perdebatan itu metodologis, bukan sekedar ideologis, metodologis, supaya ada hal yang kita kuras. Nah, saya perpendek ini, ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara, tapi saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Hanya itu poinnya. Jadi, saya pamit pada Anies Caimin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya nggak bisa baca, sebutin. Ada mic kamu? Sophie, oke. Oh, Sophie. Ya, Sophie, artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedah otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua. Jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua. Supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2004 karena dikalibrasi oleh pikiran, dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Ya, itulah tadi keterangan dari beberapa sosok yang memang ada kaitannya dengan Anies Baswedan ya. Di mana yang pertama tadi ada salah satu analis politik yaitu Agung Baskoro yang menyebutkan kalau memang berdirinya ormas Anies Baswedan ini sangat bisa dikatakan sangat potensial untuk mengguncang ranah politik di tanah air. Bahkan tadi Sarin Hamid menyebutkan dengan spesifik bahwa ormas Anies Baswedan ini akan berdiri fix pada tahun 2025 pada bulan Januari. Dan saja kalau kita melihat tanggalan pada bulan ini berarti sekitar 10 hari lagi ya ke depannya. Bisa jadi kemungkinan hari ini, lusa, besok atau berapa hari lagi ormas Anies Baswedan ini akan berdiri. Karena memang sepertinya kalau sudah berbicara, kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat mendesak sekali, maka hal itu akan terjadi pada bulan ini. Jadi kita tinggal tunggu saja apa mungkin hari ini, besok atau lusa, karena memang pemberitaan tentang Anies Baswedan ini kerap sekali mendadak ya. Tidak ada sesuatu aba-aba, tidak ada sesuatu pemberitahuan tiba-tiba brar gitu, tiba-tiba berdiri. Nah, hal ini bisa terjadi pada saat bisa dilihat pada saat Anies Baswedan ini menentukan untuk mendukung Pramono Rano beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba aja Pramono ada di rumahnya Anies Baswedan tanpa ada sedikit pun wartawan yang membicarakan hal ini sebelumnya. Begitu juga pada saat tiba-tiba dia datang ke acara dan tiba-tiba saja ya semua Anies Baswedan serba tiba-tiba. Karena memang dia tidak ada sesuatu yang memang sepertinya menarik untuk media-media besar untuk dibicarakan ya.
kecuali para anak abah dan juga media-media yang mendukungnya. Nah, jadi sampai di sini Laden Project, kita lihat saja nanti kapan Ormas Anies Baswedan akan berdiri. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.